Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, mau mengganggu waktu Bapak. Ya, ini saya sebagai guru CGP mau wawancara sama Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan. Ya, Ya. Udah siap Pak? ya sok siap nggak siap? Siap, Pertanyaan siap. harus dijawab ya. Iya Pak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi pertanyaannya membedakan antara dilema etika dan bujukan moral gitu ya. Dimana kalau menurut literatur bahwa yang namanya dilema etika itu adalah kejadian atau keputusan yang memutuskan antara benar dan salah dengan benar. Ya. Sedangkan satu lagi apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral adalah yang mengandung keputusan unsur benar dan salah. Antara kalau kita melakukan sesuatu bisa dianggap benar dan bisa dianggap salah gitu. Yang pokoknya itu. Kalau yang dilema etika, yang dilema moral tadi itu. Ya, yang tadi bujukan moral. Ya. Jadi untuk melihat bagaimana kedua, apakah masuk ke dalam keputusan yang disebut dilema etika atau bujukan moral, itu tergantung pada kasusnya mungkin Bu. Ya. Itu contoh itu mungkin tergantung pada kasusnya. Dan kita harus menelaah dengan melihat dengan seksama kasus tersebut. Itu mungkin Bu. Iya Pak. Itu pertanyaannya. Mengidentifikasi tadi itu. Iya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya. Dilema etika. Itu kan tapi kalau Bapak merasa benar atau ya benar itu menurut ya kadang-kadang kita ini kan pada dua sisi kan. Dilema tadi itu kan. Ketika ini memandang ini benar, tapi di antara yang dua benar itu mungkin ada enggak yang lebih baik gitu, benarnya itu gitu kan. Karena dari keputusan sebelum mengambil keputusan itu dilihat dulu ini mana ini benar, seolah-olah benar dua-duanya gitu ya. Tapi di antara kebenaran mana yang lebih condong lebih banyak lah, atau volume kebenarannya lebih tinggi atau lebih banyak, mungkin kita ngambil keputusan yang itu yang diambil gitu kan, yang nilai-nilai kebajikannya lebih banyak gitu. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan ketika kita sedang mengidentifikasi, mungkin yang pertama kan pasti mengidentifikasi. Langsung kalau ini mewawancarai dengan cara mewawancarai atau mengajak ngobrol lah, yang kalau ada kasus gitu kan ya, ajak ngobrol. Setelah kita ini mempertimbangkan baik buruknya gitu kan, mana yang lebih baik sebelum diputuskan gitu kan, mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk sekolah dan untuk pribadinya mungkin gitu ya Bu ya. Contoh kalau berhubungan dengan guru gitu kan, apakah itu yang sifatnya kalau sekolah sifatnya sekolah itu kan dinas Bu, udah jelas benar dan salahnya gitu kan, ada aturannya. Ketika guru tidak melaksanakan tugas dan kewajiban guru, yaitu harus ada sanksinya. Ketidakhadirannya gitu kan, itu harus ada sanksinya. Tapi kalau ketika dilemanya itu ketidakhadirannya misalkan karena
istrinya sakit, tidak punya yang ngebantu. Nah, di sini kita harus punya Iya. ya mempertimbangkan Iya. ketika kita memutuskan. Ini jarang hadir, kalau hadirnya karena malas, karena dan lain-lain ya yang tidak bisa itu mah jelas kita harus menghukum secara kebetulan. Contohnya kalau yang bersertifikasi, sertifikasinya tidak boleh, nah itu diantaranya. Tapi ketika kalau kita ini mah itulah biasalah, kalau ini mah kalau toh tidak hadir, ketidakhadirannya itu betul-betul sangat urgent dan mendesak. Itu mungkin kita pertimbangkan juga. Ini kasus ini emang sering terjadi di sekolah gitu, di tempat kerja. Itu Bu. Selanjutnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Kalau yang kalau dianggap efektif yang ketika ada laporan, ketika ada laporan kasus dan kita langsung menindaklanjutinya, membereskannya, yang karena yang namanya hubungan sosial ya, yang namanya kita kan selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan kan. Ketika ada kasus kita langsung melakukan identifikasi tersebut, dan kalau bisa hari itu diputuskan, misalkan ya langsung diputuskan. Kalau tidak bisa mungkin yang kalau tidak bisa di sini maksudnya gini Bu, maksudnya ini yang berbenturan dengan kebijakan dan aturan kita sebagai pegawai negeri misalkan gitu. Itu kan, itu bahkan Bapak juga harus konsultasi dulu dengan pengambil kebijakan dinas itu kan yang punya ini. Itu diantara. Terus Pak, hal apa saja juga yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, dilema etika? Dilema etika tantangannya ya antara karena ini keputusan itu yang satu benar, ini benar juga gitu kan. Nah ini tantangan jadi mengidentifikasi supaya tadi itu Bu, ini benarnya yang paling condong kebenarannya atau itu bagaimana Bapak tidak bisa memutuskan sendiri, berarti harus mengambil dari pendapat dari orang lain juga gitu kan, ketika berkolaborasi. Nah itu kalau hanya mau nanti Bapak juga kadang-kadang intinya ketika pimpinan dihadapkan dalam hal yang menimbulkan keputusan yang di satu sisi lain nanti ada yang diambil yang banyak sedikit menginginkan friksi lah, benturan dengan yang lain ketika Bapak memutuskan itu. Yang penting faedahnya lebih banyak. Gitu. Iya, tantangannya ya yang yang lebih berfaedah. Gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah program atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalaupun misal ada, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa? Kalau secara ini jadwal tidak ada Bu, tidak mempunyai program. Tapi ketika ada hal yang demikian, Bapak suka langsung menindaklanjuti, menyelesaikannya sampai tuntas gitu. Dilema etika ini biasanya terjadi ya tadi itu, timbul begitu saja cepat gitu kan. Tidak, kalau yang namanya masalah itu tidak diduga gitu kan, tidak direncanakan gitu kan. Tapi
tapi ketika kita ada masalah ini langsung ditindaklanjuti di hari itu juga, Iya. di tempat itu juga. Nah, itu contohnya pernah Bapak melakukan sesuatu ya yang dianggap ini anak ya, anak ini anak ini anak ini keterlaluan gitu ya, keterlaluan. Karena kita tahu di kita ini membuang sampah sembarangan itu sangat tidak boleh kan. Iya. Ada anak melempar sembarangan sampah hampir mengenai Bapak gitu kan. Gitu kan. Tadi ketika Bapak keluar nanyain sampah itu dilemparnya tidak tahu Bapak kan, karena Bapak ada di dalam jadi kolam lewat gitu, lewat pagar gitu, Bapak nggak lihat. Kalau kita keluar anak itu tidak ada yang mengaku gitu. Dia mengaku, Bapak marah-marah, Bapak ancam gitu. Akhirnya ada anak yang ngaku. Nah, ketika anak aku itu kan udah dengan pengakuannya aja udah jujur. Kalau tadi mereka tidak ngaku itu karena takut mungkin ya. Dengan ngaku jujur pas saya ini Bapak tidak menghukum, tidak apa, memperingatkan aja, peringatinya itu kan. Kalau Bapak menghukum malah mereka bukannya ini gitu. Bapak memperingatkan jangan sekali-kali lagi, awas gitu. Bapak menggunakan itu segitiga restitusi Tidak, juga itu iya. Pak, sama apa itu ya. Bagus Pak itu. Iya, karena mereka pun mungkin emang secara ini salah kan membuang Iya. sampahnya, apalagi kalau mengenai Bapak gitu Iya. kan. Tapi kan mereka iseng lempar seenaknya, Membuat masalah ya. membuat masalah. Nah, Dari itu situ mereka kebiasaan. telah membuat masalah. Ah. Gitu ya. Terus Pak, dua lagi nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apakah yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Kasus-kasus Seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak mengambil keputusan? ya Membantu. biasanya dalam hal tersebut ini kan dilema tersebut kasus tersebut biasanya dialami oleh beberapa guru, perbedaan pendapat antara guru misalkan begitu ya Bu ya. Ya, boleh. Boleh kan? Boleh. Antar pendapat antara guru, yang satu pingin ini, yang satu pingin gini. Padahal kalau kita cermati dan kita telaah, dua-duanya juga benar gitu kan biasanya gitu. Nah, misalkan dalam satu acara mengadakan acara dalam kegiatan, satu kegiatan untuk anak misalkan gitu kan. Kita kan kalau guru kan hanya mendorong mengawasi, tapi guru ini yang satu guru pinginnya ke A, yang satu pingin ke B misalkan gitu. Itu di situ berarti harus ada tengah, harus ada yang ini kan. Kita kalau secara demokratis tapi suara gitu kan. Iya. Kadang-kadang Bapak juga suka menanyakan dulu kepada orang yang kira-kira ini keputusan ini, tapi tetap kita memerlukan juga orang lain yang pasti ada gitu. Ada yang membantu, Yang mempermudah Bapak mengambil keputusan. Ada ya. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam sebuah kasus sebagai pemimpin yang harus melakukan sebuah keputusan ya, antara keputusan itu dapat dikatakan gitu kan, kalau kita memutuskan rasanya kurang sreg dengan hati, biasanya ya pengalaman gitu ya, pengalaman itu nggak enak juga gitu kan. Tapi kalau kita memutuskan merasa adil, merasa udah, yang namanya keadilan itu kan relatif. Relatif, gimana orang yang menerimanya. Yang tetap aja ada yang orang merasa tidak adil, merasa tetap aja. Dari hal tersebut mungkin pengalaman yang paling yang harus diingat oleh
kita, Iya. ibu juga pemimpin sebetulnya, memimpin anak-anak ketika di Iya. kelas gitu kan, ketika melakukan sesuatu untuk memutuskan, itu harus betul-betul jangan langsung gitu ya, harus diketahui latar belakangnya, kenapa, bagaimana. Jadi jangan menulisnya langsung, wah ini anak misalkan benar atau salah gitu kan. Ya, harus dipertimbangkan dan mengambil keputusan itu harus cek bahasa Sunda mah kudu layar aisan ya, mempertimbangkan toh walaupun salah yang namanya anak gitu kan, tetap harus kita benar ya, kamu ini udah benar tapi sedikit ya gitu kan. Iya. Harus jadi antara Iya. Kalau secara teori mah harus mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. nah itu Iya. kan udah ada teorinya ya. Ada teorinya 9 langkah pengambilan keputusan, 4 langkah. Kemudian yang prosedur pengambilan keputusan, ya, betul. 4 paradigma dilema etika. Nah itu jadi dalam memutuskan itu harus menggunakan tadi itu, kalau udah lewat teori menggunakan, padahal kita itu udah berteori tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu ada dalam teori, intinya gitu. Kita langsung mempraktekkan ya. Praktekannya kalau secara tidak langsung. Nah itu pasti semua juga demikian. Karena pada kasus-kasus tertentu, apalagi yang berhubungan dengan siswa gitu kan, ketika siswa melakukan hal yang sifatnya moral tidak baik, ya itu udah pasti kan. Tadi kamu tidak baik, apakah kita akan ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, apakah kita menghukumnya dengan hukuman yang sesuai atau malah membuat anak tidak baik untuk selanjutnya gitu kan. Ada juga gitu. Ya udah Pak, terima kasih atas jawabannya Pak, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua pendengar yang lainnya. Saya mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak. Dari Bapak jawaban tadi puas tidak puas itu yang Bapak ketahui. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga. Amin. Saya mengalir saja. Mengalir aja ya. Ada Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk mengganggu. Enggak apa-apa. Ada apa Bu? Ya. Bu, selama ini di sekolah Ibu kan ada, mungkin Ibu pernah menemukan kasus ya. Apakah itu yang akan Ibu angkat kasus dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral aja. Bujukan moral, ya. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang bisa contohnya bujukan moral ya, kayak gitu. Misalnya tadi anak yang jarang masuk, ketika kenaikan kelas kan jadi dilema ya, mau memutuskan. Nah, misalnya sebagian pengen menaikkan, sebagian tidak ingin menaikkan. Nah, kita lihat dulu kan kasus per kasusnya kayak gitu. Kenapa misalnya anak itu harus ditaikkan gitu kan, bujukan moralnya itu kita melihat psikologi anak juga. Terus kita harus melihat juga sejauh ini apakah guru sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar atau tidak, kayak gitu. Khawatir kan gurunya juga belum mau visit, kemudian juga belum melakukan pemanggilan dan sebagainya, kayak gitu. Tiba-tiba anak akhirnya nilainya jelek, tidak naik kelas. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa ketika kita tidak menaikkan kelas anak itu, psikologi anaknya bagaimana? Karena kan banyak kasus juga ketika anak tidak naik kelas, anaknya jadi stres ya. Kemudian juga bahkan yang lebih parah lagi dia putus sekolah seperti itu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu secara psikologis harus dipikirkan juga. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ini dilema etika maksudnya. Iya, kalau misalnya ada dua kasus yang sama-sama sama-sama
benar, misalnya begini, anak ini memang sudah membawa nama baik ya sekolah kita, kejuaraan ya, dia unggul lah misalnya di bagian ilmu pengetahuan, Ya. tapi di yang lain dia kurang unggul. Nah, ketika dia misalkan ujian karena dia tidak bisa, dia mencontek misalnya ya. Nah, pengawas kan tahu ya, kayak gitu, ingin diproses seperti itu. Nah, pengambilan keputusannya tentunya kembali lagi harus pendekatan secara persuasif kepada pengawas tadi ya, agar pengawas juga tidak mempermalukan si anak tadi juga, atau anak itu nanti harus diberi konsekuensinya seperti apa gitu, karena memang tidak bisa kita menjustifikasi hanya gara kasus yang misalnya seperti itu, jadi kita mempermalukan siswa sementara siswa sudah membawa nama baik sekolah kayak gitu. Dan juga memang siswanya harus diproses gitu, jangan karena mentang-mentang membawa nama baik sekolah dan dia jadi seenaknya saja, tetap harus diproses dengan konsekuensinya seperti itu. Iya. Nah, terus prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusannya? Langkah-langkah seperti apa? Oh ya, tentunya kan kita harus selalu berdialog terlebih dahulu ya dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya kayak gitu ketika mau mengambil satu keputusan gitu, sehingga keputusan ini tentunya nanti tidak akan memberatkan kepada siswa, konsekuensi apa yang harus diterima kayak gitu ya, jangan sampai nanti malah anak jadi down ya kan, seperti itu. Nah, dan juga memang si anak ini juga jangan sampai dipermalukan di depan siswa yang lain, dan juga jangan sampai anak ini juga merasa karena dia sudah membawa nama baik sekolah kayak gitu, jadi dia juga seenaknya. Tetap kita proses prosedurnya dipergunakan dengan guru wali kelasnya, atau dia ketika itu bersangkutan dengan guru mata pelajarannya dan dengan guru BK-nya itu, sehingga anak ini tetap baiklah di mata teman-temannya seperti itu. Hal-hal apa saja juga Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Nah, karena kita kan sudah tahu misalkan kelemahan si anak itu, ya kan, yang harus kita lakukan itu karena anak ini punya kelemahan, berarti kita harus melakukan bimbingan, ya kan, atau pemantauan kepada anak ini, ya gitu, supaya artinya anak ini juga ada perubahan sikap. Di sisi lain memang kalau ada anak yang kadang-kadang kita memang anak yang satu bagian dia unggul, biasanya di sini agak kurang ya sikapnya, agak misalnya jadi sombong tadi kayak gitu, seperti itu ya. Nah, ini harus terus kita monitoring si anak ini, dipantau, dibimbing atau didampingi anak itu, supaya perilaku seperti itunya tidak menonjol gitu. Jangan mentang-mentang dia unggul di sekolahnya kan jadi akhirnya kadang-kadang kan jadi menjadi ini kan bullying teman-temannya gitu, atau dirinya menganggap saya mah udah ini gitu kejuaraan yang ini mah yang lain, jadi dia nggak nganggap teman-temannya lagi. Nah, seperti itu, jadi terus dibimbing kayak gitu, dipantau anak itu melalui ya wali kelas dan guru BK. Jadi pantau Bu ya, Iya. biar tidak kebablasan. Nah, iya, betul. Karena kelebihannya. Terus hal apa saja juga yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya memang karena kadang-kadang tidak semua guru ya bisa menerima berbagai macam karakter siswa, ya kan. Ada yang memang guru itu kan misalnya anak itu karena memang tadi jarang masuk misalnya gitu, pada kasus-kasus, jadi anak itu anak guru itu akhirnya saklek gitu kepada siswa itu, udah tidak boleh naik kelas saja kayak gitu, ya kan. Ada juga yang udahlah naik kelas aja gitu, kasihan kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dirembukan bersama dalam rapat kayak gitu ya. Artinya kita tetap mengacu kepada peraturan, misalnya anak itu kehadiran dan sebagainya, tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan asas psikologis tadi siswa ya. Karena kita kan sudah tahu nih karakter anaknya seperti apa kan, karena anak itu kan bermacam-macam karakternya. Ada yang memang anak itu kuat ya kan, seperti itu. Ada anak yang memang lemah ketika dia diputuskan seperti itu, efek kedepannya itu seperti apa kayak gitu. Jangan sampai ketika kita memutuskan sesuatu anak ini akan menjadi stres ataupun bahkan dia putus sekolah. Jadi kebermaknaan terhadap dirinya hidup berkelanjutannya kan seolah-olah diputuskan oleh kita ya. Selama anak itu masih mau
berubah selama itu namanya anak Bu ya. Kadang-kadang kan labil gitu ya. Nah itu bagaimana kita sebagai guru harus bisa memang menjaga supaya si anak itu memang dalam keadaan labilnya terus dibimbing lah gitu. Nah, terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah program atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Program ada Bu ya gitu. Jadi anak-anak yang memang tadi kasus dilema etika kayak gitu biasanya kami pertemuan gitu ada sebulan 1 kali lah ya gitu anak-anak ini gitu dengan cara apa kita berdialog lah dengan siswa kayak gitu program juga. Kemudian juga orang tuanya juga kita punya program parenting dengan orang tua istilahnya ya Bu ya gitu untuk anak-anak. Sebetulnya bukan pada kasus dialektika aja, pada kasus-kasus yang lain juga supaya pendekatannya bukan hanya sekedar dianak, tapi di orang tua juga sehingga orang tua juga bisa mengarahkan ketika ada di rumah kayak gitu. Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat gitu? Iya kayak gitu. Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya tadi mudah, lebih cenderung di tempat Bu ya gitu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan bentuknya? Ya itu tadi kalau misalnya kita ada program ya Bu ya kayak gitu. Saya sebulan sekali kan Bu kayak gitu. Bentuk prosedurnya ya itu tadi mengundang orang tuanya juga diundang kayak gitu. Terus kemudian kami diajak dialog atau orang tuanya juga dikasih edukasi kita melalui PPT kayak gitu, perilaku anak yang yang hal-hal yang seperti itu kayak gitu supaya jadi orang tua juga tahu, apalagi kami kan tinggal di tempat seperti itu ya Bu ya, edukasi di perkampungan itu agak kurang kayak gitu. Gitu. Adakah seseorang Bu atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, kasus tersebut? Ya, untuk mempermudah pengambilan keputusan itu memang kita harus berkolaborasi Bu, nggak bisa langsung begitu. Jadi artinya memang dengan guru ya, semua guru artinya anak-anak yang punya bermasalah itu kami sering melakukan evaluasi pertemuan ya Bu ya, baik dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran dan guru BK ya Bu ya. Terus, nah di samping itu juga kami juga mengundang wali murid. Nah wali murid itu tadi itu ada kegiatan parenting misalnya seperti itu sebulan 1 kali. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang akan mempermudah sehingga anak ketika melakukan hal-hal yang tadi terlalu jauh, kalau kita penanganannya dengan cepat, nah anak itu tidak akan terlalu jauh mengalami penyimpangannya. Jadi semakin kita cepat melakukan tindakan, gitu, semakin anak itu akan terkontrol oleh kita. Nggak bisa menolak lagi. Iya, nggak bisa menolak lagi. Terakhir nih Bu nih, Iya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Nah, jadi pengalaman yang saya ambil ya dari berbagai macam kasus gitu ya, kasarnya seperti itu. Pengalaman yang saya ambil itu memang di dalam satu sekolah itu harus terus kita berkolaborasi, harus terus monitoring, ya, memantau, ya. Kemudian harus terus mengevaluasi. Karena kalau kita dievaluasi itu hanya 1 bulan sekali, nah, kan siapa tahu di setiap hari itu kan banyak ya, jadi terlalu jauh. Jadi setiap hari bila perlu kita berkomunikasi. Gimana sih misalnya anak yang tadi kayak gitu. Jadi saya sebagai pimpinan harus mau seperti itu kayak gitu, supaya untuk menjembatani hal-hal yang bermasalah supaya tidak menjadi lebih besar kayak gitu. Komunikasi harus terus dijalankan, kita jangan sampai pada rapat saja kayak gitu, bisa di sela-sela waktu istirahat kayak gitu. Itu juga catatan-catatan buat saya tersendiri kayak gitu. Bagaimana saya harus mengetahui murid-murid saya, anak-anak saya di sini, kemudian bapak ibu gurunya sejauh mana dalam melaksanakan tugas. Itu yang saya lakukan. Jadi berkomunikasi itu penting. Penting, sangat penting. Itu adalah bagian pembelajaran yang dapat menyukseskan segala hal. Iya, komunikasi. Ya udah Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu ya. Diganggu, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu
sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya ya, dan umumnya bagi semua pendengar. Amin. Mudah-mudahan saya doakan juga Bu ya sukses ya di CGP ini. Amin Bu. Demikianlah hasil wawancara dari 2 kepala sekolah yang saya wawancarai sebagai implementasi 23.1 demonstrasi kontekstual, di mana kepala sekolah saya khususnya yaitu Pak Wahid Hasim MPD sebagai kepala sekolah SMPN 1 Pabuaran dan Ibu Atik Latifah MPD sebagai kepala sekolah SMPN 1 Ciamas. Mereka berdua sama-sama mengambil kasus yang cenderung lebih kepada dilema etika. Dilema etika ini di sini kasus tersebut adalah mereka dalam kasus tersebut ada keputusan antara benar dengan benar. Dari praktek yang dilakukan, mereka sama-sama menggunakan yang saya ketahui, mereka telah menggunakan 4 paradigma dilema etika, yaitu antara kelompok dengan individu atau individu dengan kelompok. Kemudian mereka juga berdasarkan keadilan dan kasihan, berdasarkan kebenaran dan kesetiaan, serta berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. Selain 4 paradigma tersebut, mereka juga menggunakan prosedur pengambil keputusan berpikir kritis berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli lebih cenderungnya. Mereka juga tidak melupakan berpikir kritis berbasis akhir. Untuk 9 pengambilan keputusan, mereka telah mewakilinya walaupun hanya dalam 4 pengambilan keputusan. Menurut mereka, secara tidak langsung apa yang ada di teori telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, mereka sebelum mengambil keputusan, mereka akan dipikir dulu keputusan tersebut serta direfleksikan. Kemudian mereka juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berdasarkan kasus yang ada, pengujian benar dan salah, serta mereka juga akan melihat apakah di situ ada tantangan atau ada kasus yang bertentangan ataupun tidak. Setelah dilakukan wawancara bersama 2 orang kepala sekolah tersebut, di sini saya dapat menyimpulkan serta merefleksikan bahwa apa yang mereka putuskan itu berdasarkan dilema etika, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan tersebut, di mana salah satunya Pak Wahid adalah ketika dia akan mengambil keputusan itu, dia tetap musyawarahkannya atau mendiskusikannya dengan para pegawai yang lain. Begitu juga dengan Bu Atik Latifah. Mereka Bu Atik sendiri menggunakan partnernya beserta wali murid dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini apa yang mereka putuskan, terutama tentang kasus dilema etika, benar-benar sesuai dengan apa yang saya pelajari dalam ilmu guru penggerak ini, yaitu berdasarkan pengalaman atau keputusan yang telah mereka ambil.